Nah ini dia nih, cara untuk mendapatkan sesuatu kita harus menggunakan logika ya. Logika manusia dicampur logika Tuhan. Setuju nggak? Tapi pertanyaannya, campurannya itu bagaimana mas? Bagaimana cara kita mencampur keduanya? Ini dia yang kita bahas. Seru banget. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar ya, sebuah perkara yang paling membuat saya bahagia itu ketika kita membicarakan logika. Pagar Kehidupan, mungkin bagi kamu yang baru kenal, itu adalah semacam tempat di mana kita bisa menggunakan akal sehat. Benar, menggunakan akal sehat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, termasuk di materi video ini nih, siapapun kamu yang menonton saya doain deh, dengan adanya video ini hidup kamu semakin bahagia, semakin sehat, dan yang paling penting, semakin disadarkan dan ketampar secara positif. Bangun dari tidur yuk, kita bahas materi keren di hari ini. Ini keren nih, menampar tapi benar. Gini, sekarang saya ingin kamu langsung apa mas? Mempraktekkan. Caranya sederhana. Pertama, saya ingin kamu sekarang juga bayangkan kehidupan yang paling ideal. Wah, seru ya. Bayangin kehidupan yang paling ideal yang diri kamu tuh kalau sejujurnya mau banget tuh kehidupannya kayak gitu. Bayangin. Misalnya, kamu lagi pengen punya pasangan, lagi pengen berkeluarga. Bayangin deh, kamu sekarang sudah berkeluarga. Kamu pengen jadi orang yang duitnya banyak, bebas hutang. Sekarang juga, tanpa ada perasaan takut salah, bayangin bahwa kamu sudah berkelimpahan. Bayangkan sejelas-jelasnya saat ini juga, apa yang kamu mau sudah menjadi kenyataan. Bayangkan sekarang, silakan. Sudah? Nah sekarang, saya ingin langsung bertanya sama kamu, jawab di dalam hati aja. Ini bagus nih. Hal yang baru saja kamu praktekkan, menurut kamu, itu menggunakan logika atau tidak? Jujur. Bagus. Ini menggunakan logika. Pertanyaan berikutnya, ini nih yang paling penting. Logika yang kamu gunakan barusan nih, membayangkan sesuatu sudah dapat atau sudah terjadi padahal belum, menurut kamu itu menggunakan logika manusia atau logika Tuhan? Apa jawabannya? Betul sekali, logika Tuhan. Nah, udah mulai ketahuan ya gambarannya. Gini. Saya ingin ngasih tahu dulu di bagian paling depan. Teman-teman, batas logika manusia dan logika Tuhan itu harus ada dan harus benar. Saya ulangi, kalau kamu ingin mendapatkan apapun, mencapai apapun secara masuk akal seizin Tuhan, campuran antara logika manusia dan logika Tuhan itu wajib hukumnya harus ada. Dan satu lagi, campurannya harus benar. Nah sekarang kita akan pelajari di video ini gimana caranya kita bisa mencampur keduanya dengan takaran yang benar teman-teman. Supaya secara masuk akal apapun yang kamu inginkan seizin Tuhan kejadian dalam hidup kamu. Gini caranya. Pertama, tadi saya nanya kepada kamu, logika apakah yang kamu pakai ketika saya suruh kamu membayangkan apa yang kamu mau? Logika Tuhan. Kenapa saya sebut itu logika Tuhan? Karena kalau kamu ditanya secara jujur, masuk akal nggak kita ngebayangin sesuatu padahal kita belum dapat? Masuk akal nggak kita bayangin seolah-olah kita mendapatkan sesuatu yang kita mau padahal kita belum dapat? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau secara jujur, apa adanya kita akan berkata, itu ngawur mas. Ketika kita berkata itu ngawur, di situ logika manusia kita berarti nggak nyampe. Di saat logika kita sebagai manusia nggak nyampe, berarti disitulah logika Tuhan berada. Jelas nggak sampai sini dulu nih? Ini penting nih. Jelas ya? Jadi saya ingin kamu dengarkan saya baik-baik bahwa logika Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kamu ketika kamu sebagai manusia sudah hampir putus asa. Saya ulangi perkataan saya, ini emas banget, ini daging banget. Coba kamu korelasikan dengan hidup kamu, lihat hidup kamu sendiri. Pernah nggak di saat kamu dulu hampir putus asa, udah hampir nyerah gitu ya, apapun deh, tiba-tiba ada aja jalan yang kamu gak duga-duga. Pernah nggak kayak gitu? Nah itu maksud saya.
Itu maksud perkataan saya barusan. Logika Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sebagai manusia sudah hampir menyentuh titik putus asa. Paham sampai di sini? Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu, teman-teman, gak usah khawatir, gak usah ngotot. Gak usah ngoyo. Kenapa? Karena semakin kita ngotot, logika manusia kita akan semakin besar. Logika manusia yang terbatas itu porsinya gak boleh paling besar, teman-teman. Karena kalau logika manusia itu terjadi dalam hidup kita porsinya paling besar, mohon maaf. Mohon maaf, yang terjadi kayak kita kemarin tuh. Jadi marah-marah sendiri, nangis sendiri, stres sendiri, dan depresi sendiri. Bener gak? Kenapa bisa begitu? Karena porsi logika manusia kita terlalu besar. Sementara logika Tuhan tidak bisa hadir dalam hidup kita kalau kita masih ngotot dan ngoyo. Kenapa? Karena logika kita masih mendominasi logika manusia. Paham sampai sini? Nah, kalau begitu, seandainya saya ingin sesuatu nih mas, misal deh ambil contoh, saya pengen dapat jodoh mas, saya umur segini udah pengen banget nih dapat pasangan mas, pengen nikah saya, kan boleh dong? Boleh. Itu gimana mas caranya mas? Caranya gampang. Pertama, ingat pesan saya yang selalu saya katakan kepada kamu berulang kali. Kalau kita benar-benar bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, jangan ganti Tuhan kita menjadi dunia. Saya ulangi dulu nih yang paling penting, paling dasar dan paling daging di antara semua materi pagar kehidupan. Kalau kita masih percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan dunia, jangan jadi orang ngotot. Ketika kita ngotot, ngoyo, nanya terus kapan sama Tuhan, Tuhan kita geser. Kenapa? Karena kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan Maha Besar. Kok bisa mas? Ya kalau kita percaya Tuhan Maha Besar, masa kita nanya kapan? Ya enggak? Kalau kita percaya Tuhan kita Maha Besar, gak usah nanya, minta, selesai. Udah gak usah ditanya lagi, beres tuh. Kenapa? Lah kita percaya Tuhan Maha Besar kok. Bener gak? Termasuk, coba lihat permintaan kamu. Maaf saya harus nampar kamu sekarang. Permintaan kita itu tuh, permintaan kamu yang barusan paling sering kamu minta. Kenapa sih kok diri kamu ngoyo banget, ngotot banget, pengen banget dapet itu? Kenapa? Loh, ya karena saya butuh mas, tahu dari mana itu yang bagus buat kamu. Itu loh maksud saya. Ketika kita maksa pengen dapetin sesuatu persis seperti yang kita mau, itu namanya ngotot. Dan ketika kita ngotot, logika mana yang paling dominan? Betul, logika manusia. Ketika logika manusia paling dominan, mohon maaf, logika Tuhan bisa masuk gak? Nggak ada tempat, udah sumpek. Jadinya logika manusia dominan, yang terjadi apa? Bener, kita tenggelam dalam dunia, akhirnya jadi anxiety, jadi depresi, jadi stres sendiri, jadi sedih sendiri, marah-marah. Ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Kalau nggak nyalahin manusia, ya nyalahin Tuhannya. Maaf, itu kita bukan. Sorry ya kalau ketampar, pagar kehidupan emang biasa nampar nih, tapi demi kebaikan. Gak apa-apa ya, yuk kita berubah. Gini, mulai sekarang saya ingin kamu mempraktekkan cara yang paling sederhana untuk secara otomatis menjadikan logika Tuhan lebih besar ketika kita mau mencapai sesuatu. Caranya gimana? Sederhana, perhatikan 3 hal doang. Oke, ini cuma 3 nih. Kamu boleh hafalin, kamu boleh tulis, boleh ya. Yang pertama, tentukan apa yang kamu mau. Apapun dalam hidup harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Apa yang kamu mau, tulis dulu. Ya, apapun. Misalnya pengen punya jodoh, pengen punya rumah yang lebih besar, pengen punya anak, tulis dulu, tulis. Ya, 1 aja dulu, oke? Nah, setelah kamu udah tahu apa yang pengen kamu dapatkan, yang kedua, mintalah kepada Tuhanmu. Bukan pakai LOA doang. Minta sama Tuhan dulu, ya. Minta restu sama yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan keyakinan kamu, minta. Sudah? Nah, sesudah minta, ini yang paling penting. Nikmatin apa yang di depan mata. Loh, kok? Ya iya. Ketika kita selesai minta, udah gak usah nanya lagi kapan. Gak usah, mendingan nyanyi. Kapan-kapan kita bersua lagi. Loh kok nyanyi mas? Ya iya, enggak, ini bercanda saya. Daripada kita nanya kapan terus sama Tuhan, mendingan kita nyanyi kan?
Iya nggak? Betul nggak? Nah terus abis kita berdoa ngapain mas? Nikmatin apa yang ada di depan mata kita. Apa yang ada di depan mata kamu itu loh. Misalnya di depan sekarang ada apa? Oh ada tempe sama nasi. Makan tuh pakai kecap, enak. Di depan mata kita ada apa? Ada kopi. Minum tuh kopi sambil dengerin Pagar Kehidupan, enak. Di depan mata saya ada apa? Nggak ada apa-apa mas, bohong. Buka jendela ada langit. Nikmatin tuh langit, enak. Gitu loh. Jadi ketika kita selesai minta, udah biarkan aja Tuhan bekerja dengan caranya sendiri buat hidup kita. Kita ngapain? Nikmatin aja hidup. Loh, Mas Aryan kacau nih. Kenapa kacau? Berarti Mas Aryan mengajarkan kita untuk jadi kaum rebahan. Nggak berusaha. Ngaco nih Mas nih. Gini. Salah nangkep berarti kamu. Saya tidak menyuruh kamu rebahan. Tapi sadar nggak saya suruh kamu ngapain? Saya suruh kamu bersyukur. Sadar nggak? Ayo, sadar nggak? Iya kan? Kalau saya cuma bilang kamu harus bersyukur, kamu udah tahu. Tapi bingung cara bersyukurnya gimana, ya nggak? Betul nggak? Kita kalau disuruh bersyukur udah tahu hidup itu harus bersyukur, tapi bingung cara bersyukurnya gimana, betul? Nah ini cara bersyukurnya. Nikmatin apa yang ada di depan mata. Udah nggak usah ngoyo. Dan ingat perkataan saya, ketika kita ngoyo, ngotot, apalagi nanya kapan-kapan, itu berarti Tuhan kita udah nggak maha besar di mata kita, di hati kita. Kalau kita tahu Tuhan kita itu maha besar, nggak mungkin kita nanya kapan. Berarti nggak yakin dong, ya nggak? Nggak yakin Tuhan maha tahu, maha besar, maha segalanya. Loh kita nanya kok. Berarti kita nggak yakin dong, bahaya itu, ya nggak? Ketika kita nggak yakin, hati-hati. Logika Tuhan mengecil dalam hidup kita, logika manusia lebih besar dalam hidup kita. Itu bahaya. Paham ya? Nah terus kita perlu usaha nggak mas? Perlu. Usahanya gimana mas? Setiap kali ada peluang apapun di depan matamu, penting ini, tolong ya, saya ulangi lagi. Setiap kali ada peluang apapun di mata kamu, ambil apapun. Ya, nggak usah kamu cari alasan hanya karena rasa takut, rasa gengsi, rasa nggak layak. No, kalau kamu sudah subscribe saya, sudah sering video saya kamu tonton, berarti kamu sudah jadi sahabat Pagar Kehidupan. Kalau sahabat Pagar Kehidupan tuh nggak boleh gitu. Kalau ada peluang, ambil. Kalau rasa takut, udah tahu dong cara ngadepinnya gimana. Cari di Pagar Kehidupan. Iya kan? Gengsi, masa pakai gengsi? Ngapain gengsi? Nggak dibawa mati? Iya juga ya mas. Terus apa lagi? Ya saya ngerasa nggak layak mas. Nggak layak dari mana? Orang kamu sahabat Pagar Kehidupan kok. Sahabat Pagar Kehidupan itu layak. Kenapa? Karena kamu adalah orang luar biasa. Kamu sahabat Pagar Kehidupan yang suka dengan kebaikan. Kurang layak apa lagi? Kamu layak. Coba makanya ambil setiap peluang. Abis itu balikin ke Tuhan lagi. Beres. Bener nggak? Iya kan? Ambil peluang nih. Berarti kita bukan kaum rebahan. Bukan. Ambil peluang. Abis itu serahin lagi sama Tuhan hasilnya gimana. Nah biar kita nggak nunggu. Nikmatin yang di depan mata. Ada apa? Nikmatin lagi. Itu namanya bersyukur. Itulah porsi yang paling benar yang bisa membuat kita seizin Tuhan nyampe tuh ke tujuan kita. Jelas ya? Paham? Masuk akal? Logis? Nah, bagus. Berarti diri kamu sangat mengerti apa yang saya katakan. Kamu suka banget video ini pastikan? Coba deh klik jempol ke atasnya. Silakan klik jempol ke atasnya karena jempol ke atas itu bisa membuat video ini seizin Tuhan nyampe tuh ke orang-orang yang memang perlu ditolong seperti kamu. Dan ingat pesan saya, setiap kali kamu berbuat baik sekecil apapun, itu akan kembali kepada kamu. Terima kasih ya jempol ke atasnya, kamu luar biasa loh. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.